Kok PKS kayak resah Risma datangkan juru masak latih pemulung? Ini bantuan sosial atau Kementerian Sosial ini Bu, anggarannya sangat besar, 134 triliun. Karena itu saya pesan kepada Ibu, supaya fokus. Tapi mari kita melihat ini secara objektif. Mendatangkan juru masak dianggap berlebihan. Lah Anies malah lebih parah berkali lipat. Menutupi kali hitam dengan kain waring hitam yang anggarannya mencapai 500 jutaan, itu wajar atau berlebihan? Tidak lama kemudian, koyak dan menampung sampah buangan warga. Instalasi bambu di Bundaran HI bentuknya tidak spektakuler tapi harganya mencapai 550 juta. Setahun kemudian dicopot diganti dengan batu yang terlihat mirip popcorn atau dilihat dari jauh dengan biaya 150 juta. Cat separator di jalan dengan warna-warni, cat genteng di sekitar flyover Tapak Kuda, cat bagian bawah kolong jembatan di Pasar Senen, semua itu lebih berlebihan dan PKS diam saja kan? Bagaimana dengan Formula E yang pas ditanya di mana komitmen fee sebesar 560 miliar? Kabarnya bahkan sudah habiskan 1,1 triliun. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk penyelenggaraan satu acara yang sebenarnya tidak begitu populer di Indonesia? Kalah jauh dengan MotoGP. Mengapa PKS diam saja? Harusnya PKS mengkritik Anies yang memang dari dulu tidak becus kerja. Saya terus terang nggak peduli apa yang diomongin orang, karena bagi saya yang paling penting adalah saya bisa, warga saya bisa merasakan nyaman untuk selama saya memimpin. Saya nggak peduli cara saya seperti apa dan orang ngomongin apa, biarin gitu. Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu bersih apa enggak. Nah di situ saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat blusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Jadi begitu Bapak. Jadi demi Allah saya tidak ada niatan apapun. Karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat membantu. Jadi, karena itu menurut saya ada usulan Bu. Jadi ini bukan persoalan dalam pendataan, ini memang sangat penting sekali. Karena di Kementerian Sosial ini urusan terbesar lebih daripada 60% persoalan masalah hulu, yaitu pendataan. Saya juga tahu, saya juga mantan wali kota. Saya sampaikan, sampai saya ngomong sama salah satu, Pak, Bapak tahu data Bapak tidak seindah yang dibayangkan di lapangan. Tapi bahwa saya kepingin pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat mereka tidak dapat bantuan. Jadi kenapa hari ini tadi saya data mereka dengan disenduk capil. Udah masak apa nih? Masak apa? Terus kentang bawang, sambalnya sambil masak. Oh, sambalnya sambal masak ya. Ini bantuan sosial atau Kementerian Sosial ini Bu, anggarannya sangat besar, 134 triliun. Karena itu saya pesan kepada Ibu, supaya fokus. Boleh silakan melakukan belusukan, tetapi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai kemudian belusukannya itu nanti dikesankan Ibu itu hanya untuk mencari popularitas. Sayang sekali ini. Kenapa resah banget ya PKS dengan apa yang dikerjakan Risma?
Rasanya mau apapun yang dilakukan Risma, PKS selalu sinis dan mengkritik. Mungkinkah PKS merasa posisi Anies akan terancam atau redup popularitasnya akibat Risma? Wajar sih, PKS selama ini mendukung Anies. Tapi mari kita melihat ini secara objektif. Mendatangkan juru masak dianggap berlebihan. Lah Anies malah lebih parah berkali lipat. Menutupi kali hitam dengan kain waring hitam yang anggarannya mencapai 500 jutaan, itu wajar atau berlebihan? Tidak lama kemudian, koyak dan menampung sampah buangan warga. Instalasi bambu di Bundaran HI bentuknya tidak spektakuler tapi harganya mencapai 550 juta. Setahun kemudian dicopot diganti dengan batu yang terlihat mirip popcorn atau dilihat dari jauh dengan biaya 150 juta. Cat separator di jalan dengan warna-warni, cat genteng di sekitar flyover Tapak Kuda, cat bagian bawah kolong jembatan di Pasar Senen, semua itu lebih berlebihan dan PKS diam saja kan? Bagaimana dengan Formula E yang pas ditanya di mana komitmen fee sebesar 560 miliar? Kabarnya bahkan sudah habiskan 1,1 triliun. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk penyelenggaraan satu acara yang sebenarnya tidak begitu populer di Indonesia? Kalah jauh dengan MotoGP. Mengapa PKS diam saja? Harusnya PKS mengkritik Anies yang memang dari dulu tidak becus kerja. Saya terus terang nggak peduli apa yang diomongin orang, karena bagi saya yang paling penting adalah saya bisa warga saya bisa merasakan nyaman untuk selama saya memimpin. Saya nggak peduli cara saya seperti apa dan orang ngomongin apa, biarin gitu aja. Bagi saya bahwa ya saya kerja terus terang berat. Kalau mau yang jadi pemimpin berat. Jadi saya perhatikan semua, mulai pendidikan, kesehatan. Orang selalu ngomong masalah banjir, padahal saya cari anak-anak yang tidak sekolah, saya cari anak-anak yang punya masalah dengan misalkan keluarganya. Saya mencoba menyelesaikan semampu saya. Ada keluarganya yang ibunya ada di TKW, saya udah pulang aja, kamu digaji berapa gitu. Itu sampai sedetail itu saya tangani. Sampai dia harus nanti rumahnya di mana. Itu saya tangani gitu. Saya selalu perintahkan. Mungkin kan itu ada karena ada kos kadang yang harus kita keluarkan. Oh nggak apa-apa, sudah saya yang tangani. Nah di situ saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat blusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Dan itu betul, makan itu sampai 2 piring Mbak kadang. Tapi bahwa saya kepingin pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat mereka tidak dapat bantuan. Jadi kenapa hari ini tadi saya data mereka dengan disenduk capil. Jadi begitu Bapak, jadi demi Allah saya tidak ada niatan apapun. Karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati, saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat membantu. Jadi karena itu menurut saya ada usulan Bu. Jadi bukan persoalan dalam pendataan ini memang sangat penting sekali. Karena di Kementerian Sosial ini urusan terbesar lebih daripada 60% persoalan masalah hulu, yaitu pendataan. Ini tidak bisa diselesaikan kalau hanya kemudian perguruan tinggi. Jadi data itu memang dari daerah. Verifikasi hanya betul apa enggak. Itu akan melibatkan, ya saya anggap PKH, TKSK itu dari kami. Karena mereka adalah tim kami. Harus ada pihak ketiga yang membetulkan apakah itu betul. Memang tadi chartnya ini kurang. Saya mau pagi tadi betulkan, saya tagih malam belum jadi. Akhirnya baru saya terima pagi tadi. Ada yang kota-kota yang memang itu akses RW dan RT itu bisa memasukkan data, maka itu akan kita masukkan. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak bisa, maka itu dimasukkan oleh daerahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang saya tahu krusialnya tuh di sini. Karena saya juga tahu, saya juga mantan wali kota. Saya sampaikan, sampai saya ngomong sama
salah satu, Pak, Bapak tahu data Bapak tidak seindah yang dibayangkan di lapangan. Jadi saya paham, karena itu saya matur nuwun, terima kasih sekali masukannya. Tadi agak dicek misalkan, Bu, kenapa tidak begini? Kami terima semua masukan itu. Kami terima semua masukan itu. Saya yakin saya bisa memasukkan masukan Bapak Ibu sekalian.